Oke, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Juan lewat video pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar TIK dengan topik teknik pengambilan gambar ya. Nah, ini kita baru masuk materi yang baru di tema 2 karena liburan ya. Jadi kita harus terlambat, kita terpaksa terlambat dalam masuk materi di tema 2. Nah, jadi kita akan belajar sama-sama tentang teknik pengambilan gambar. Oleh karena itu diperhatikan supaya bisa dipahami materinya dengan baik. Nah, dalam pembelajaran kali ini tentunya kita akan berurutan ya. Mulai nanti Pak Juan akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran ya di nomor 1 ini. Kemudian Pak Juan akan menjelaskan materinya tentang teknik pengambilan gambar tadi ya, dan yang ketiga kita akan melihat kesimpulannya begitu. Nah, jadi diperhatikan ya supaya kalian memahami tujuannya, materinya, dan juga sampai pada kesimpulannya nanti. Oke, yang pertama, hal yang ingin kita capai ya, artinya tujuan yang ingin kita capai itu ada 3 di sini ya. Jadi yang pertama, kalian diminta untuk setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan macam-macam teknik pengambilan gambar ya. Jadi kan nanti Pak Juan akan menjelaskan tekniknya apa saja. Jadi kalian diharapkan mampu untuk bisa menjelaskan. Jadi misalkan ada soal mengenai teknik pengambilan gambar, kalian diharapkan bisa menjawab, bisa menjelaskan begitu ya. Nah, yang kedua, kalian diharapkan untuk bisa mengenal aplikasi pengambil gambar digital nanti. Jadi selain daripada setelah kita belajar ini, nanti di materi berikutnya juga kita akan mempelajari tentang aplikasi pengambil gambar digital. Nah, dan pada akhirnya nanti kita Pak Juan harapnya kalian itu bisa untuk mempraktikkan ya teknik pengambilan gambar menggunakan aplikasi pengambil gambar digital berbasis Android. Nah, jadi selain kalian belajar teknik pengambilan gambarnya, Pak Juan juga nanti akan menjelaskan tentang aplikasinya itu apa. Nah, kemudian nanti di pertemuan ke depan ini kalian akan belajar untuk menggunakan aplikasi itu untuk bisa mengambil gambar, misalnya foto atau video seperti itu. Ya, nah, jadi itu yang akan kita pelajari di tema 2 kali ini. Nah, 3 ini yang akan kita pelajari bersama. Oke, nah ini kita masuk di materinya, yaitu teknik pengambilan gambar. Nah, itu kalau dalam yang yang terkenal itu namanya fotografi ya. Jadi yang pengambilan gambar, foto ataupun video itu sejenis yang namanya fotografi itu. Nah, di sini Pak Juan akan menjelaskan 2 teknik pengambilan gambar. Jadi ada 2 teknik pengambilan gambar yang akan kalian pelajari, yaitu yang pertama berdasarkan berdasarkan jarak kamera dari objek, dan yang kedua itu berdasarkan angle atau sudut pandang kamera terhadap objek. Nah, jadi kalau yang jarak kamera dari objek ini kita atur jaraknya ya antara orang atau objek atau benda yang ingin kita foto dengan jarak kamera yang kita tunjukkan ya, yang kita pasang. Kemudian yang kedua ini berdasarkan angle, jadi kita mau ambil dari sebelah mana. Kita bisa ambil dari bawah, dari atas, dari kiri, dari kanan ya, dan sebagainya. Nah, itu kita akan pelajari di slide selanjutnya ya. Nah, yang pertama ini kita akan belajar tentang teknik pengambilan gambar berdasarkan jarak kamera dari objek. Nah, ini ada macam-macam ya. Ada yang namanya extreme long shot,
medium long shot, medium shot, close up, big close up, sampai pada extreme close up. Nah, jadi kalian akan perhatikan sama-sama supaya semua teknik ini ya minimal kalian tahu ya, tidak harus mempraktekkan semuanya, tapi minimal kalian tahu contoh-contohnya itu apa saja kalau berdasarkan jarak kamera dari objek ya. Nah, kita lanjut. Nah, yang pertama ini namanya extreme long shot. Nah, di sini dijelaskan bahwa teknik ini mencakup area yang sangat luas dan memasukkan objek-objek di sekitar subjek utama. Biasanya subjek utama terlihat agak kecil. Nah, ini kalian lihat di contohnya. Di sini lihat ya bahwa objek yang mau diambil itu sebenarnya ini ya. Tetapi kita mengambil keseluruhannya ya, keseluruhan ini supaya menjelaskan tempat di sekitar objek utama ini. Ini kan orang lagi pre-wed ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini yang namanya extreme long shot. Jadi kita mengambil sebuah gambar dengan objek utamanya itu di sekitar ini ya, lingkungan atau lokasinya itu kita mau ambil juga ya. Tetapi yang menjadi objek utamanya tetap orang ini, dua orang ini. Nah, dengan begini kan kita bisa lihat bahwa secara keseluruhan mereka lagi di mana dan sedang ini ya, random saja ini ya. Ini sepertinya mereka lagi melihat-lihat alam sekitar ini. Nah, namanya juga orang foto pre-wed, pasti kalian sudah pernah lihat ya. Ini kira-kira foto-foto pre-wed itu namanya, kalau misalnya contoh gambarnya seperti ini namanya extreme long shot. Jadi kita ambil gambar dari jauh supaya ada objek utama dan juga menunjukkan lokasi atau tempat yang di mana objek itu berada atau orang itu berada gitu. Nah, kita lanjut yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini namanya long shot ya, long shot. Nah, ini di sini dijelaskan bahwa teknik ini menggunakan area yang memperlihatkan seluruh tubuh objek tanpa terpotong frame. Nah, jadi teknik ini biasanya fokus pada subjek yang dengan segala ekspresi dan kegiatan tanpa ada bagian tubuh yang terpotong. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat keseluruhan tubuhnya ini atau orang ini ya, terlihat jelas ya. Jadi mulai dari atas sampai bawah dan menunjukkan ekspresi wajah yang bisa kita lihat dari gambar ini. Jadi walaupun ekspresinya tidak terlalu jelas, tetapi dalam pengambilan gambar long shot ya, objeknya itu artinya utuh ya, utuh, dan memperlihatkan ekspresi daripada objek tersebut ya. Di sini kan ada orangnya yang jadi subjek ya, subjek pengambilan gambar ini. Jadi kira-kira seperti ini contoh teknik pengambilan gambar long shot. Jadi kalau kalian lihat gambar seperti ini, oh ini teknik apa yang dipakai? Nah, tekniknya adalah long shot. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke yang contoh berikut. Nah, kalau seperti ini ya, ini namanya medium long shot. Nah, kalau long shot itu tadi kan kita melihat bahwa fotonya itu diambil keseluruhan daripada subjek ya, subjeknya yaitu tadi orangnya itu utuh. Nah, kalau di medium long shot ini teknik pengambilan gambar ini hanya sebatas biasanya mulai dari lutut hingga kepala ya, jadi atau dari kepala hingga lutut. Nah, kemudian ruang pengambilan gambar ini lebih sempit daripada yang long shot tadi ya. Nah, kalau tadi di long shot kan itu kan dari ujung kaki sampai ujung kepala kelihatan. Kalau dari sini kan yang medium ini dia mulai dari lutut ya, atau sekitar kaki sini sampai ke atas. Nah, artinya tidak utuh ya. Nah, ini hanya sekitar 75% dari subjeknya ini atau orangnya ini begitu. Ini tidak keseluruhan, tetapi
ekspresi daripada orangnya ini bisa dilihat dengan lebih jelas ya, dengan lebih jelas. Walaupun kita bisa melihat bahwa sekitar daripada subjek atau orang ini lebih sempit ya daripada yang tadi long shot itu kan kelihatannya lebih luas begitu area sekitarnya. Nah, jadi kalau kalian ketemu gambar yang kira-kira model seperti ini mulai dari lutut hingga kepala ya, atau hanya kalau ini kan kalau manusia ya, tapi kalau benda itu maka kira-kira objeknya itu hanya 75% ya yang diambil dari yang ada pada frame atau foto atau video yang diambil itu. Nah, kalau seperti ini maka namanya adalah medium long shot. Nah, coba kita lanjut ke yang berikut lagi. Nah, kalau yang ini baru namanya medium shot ya, medium shot. Nah, jadi ini namanya medium shot. Nah, di sini dijelaskan bahwa teknik ini lebih sempit lagi ya, lebih sempit lagi. Biasanya diambil sekitar pinggang sampai kepala. Nah, kemudian ini digunakan untuk menonjolkan lebih detail bahasa tubuh atau ekspresi. Nah, atau ekspresi dari orang ini. Nah, di sini namanya medium ya, biasanya itu tengah-tengah ya artinya ya. Nah, artinya di sini kalau secara gambar ini hanya setengah badan ya, setengah badan atau sekitar 50% dari subjek ini atau orang ini. Kalau misalnya kita ambil objeknya itu bukan orang ya, tapi benda misalnya ya. Nah, kalau benda berarti kita hanya memfoto atau mengambil gambar setengah bagian saja begitu ya, setengah bagian daripada benda ya. Kalau ini kan orang, jadi kalau orang kita bisa ukur setengah badan saja ya, setengah badan. Jadi kalau kalian lihat foto seperti ini atau teknik pengambilan gambar yang hasilnya kira-kira seperti ini, maka ini masuk dalam kategori teknik pengambilan gambar medium shot ya, medium shot. Jadi kalau misalnya kalian ada lihat soal yang kira-kira seperti ini, maka namanya ini medium shot ya, medium shot. Oke, kita lanjut ke yang berikut. Nah, kalau yang ini semakin dekat ya, artinya ini namanya close up. Lihatnya di sini close up. Nah, close up ini artinya lebih dekat dalam bahasa Inggris ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa teknik ini biasanya diambil mulai dari bagian bawah bahu ya, sekitar bawah bahu sini. Sampai kepada kepalanya ini ya. Nah, ini di sini teknik ini digunakan untuk memperlihatkan lebih detail dari ekspresi dan mimik dari seseorang ya. Nah, jadi kalau di sini kan kita bisa lihat jelas dia lagi senyum ya, giginya keluar, bibirnya merah, matanya tertutup. Jadi kita bisa melihat lebih jelas ekspresi atau mimik wajah dari seseorang dengan hasil foto seperti ini ya. Nah, jadi ini biasanya kalian mungkin pernah lihat di film-film ya, atau misalnya mungkin di iklan-iklan ada contoh pengambilan gambar close up seperti ini, apalagi misalnya kayak iklan kosmetik ya, iklan kosmetik ya dan sebagainya, itu biasanya menggunakan teknik pengambilan gambar close up begini ya. Karena kan kalau close up kan kita ambil lebih dekat begitu, lebih bisa melihat ekspresinya. Bahkan di sini kan kita bisa lihat warna eyeshadow di matanya ini ya. Nah, jadi kita bisa lihat eyelinernya dia pakai warna apa, bibir merahnya, giginya, ya hidungnya pesek atau tidak ya, telinganya bagaimana, rambutnya seperti apa. Di sini keriting rambutnya ya. Nah, kemudian kulitnya di sini coklat ya, agak hitam. Nah, kita bisa lihat lebih jelas kalau misalnya close up ya. Nah, jadi ekspresinya lebih jelas begitu. Jadi kalau misalnya kalian melihat contoh gambar seperti ini, maka ini dinamakan teknik pengambilan gambar close up ya, close up. Seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh berikut. Nah, kalau yang ini sudah lebih dekat lagi. Ini namanya big close up. Nah, big close up ini artinya
kita mengambil gambar lebih dekat lagi ya. Biasanya ini khusus hanya kepala, leher dan kepala saja. Yang mulai dari leher sampai kepala saja. Nah, tujuannya memang mirip seperti close up, tetapi lebih detail ya, lebih detail ekspresi wajahnya. Ini kan di sini kan kita bisa lihat ya, garis matanya ya, garis bibirnya ya, bagaimana alisnya ini bentuknya seperti apa, itu lebih jelas daripada gambar yang sebelumnya. Ini kan kita bisa lihat lebih jelas warna bibirnya bagaimana ya. Ini walaupun gambarnya contohnya seperti ini, tapi kita masih bisa lihat ya, ini warna matanya juga lebih jelas ya. Kalau tadi kan kita tidak bisa lihat karena ekspresinya juga kan matanya tertutup, tapi kalau yang ini kan lebih dekat ya. Jadi mau mengambil keseluruhan wajah seperti mirip juga seperti yang tadi. Biasanya teknik ini digunakan untuk kayak orang di iklan-iklan ya, iklan-iklan misalnya kayak iklan apa ya, iklan kosmetik juga ya, atau iklan-iklan lainnya ya, biasa kalian lihat di TV dan segala macam. Nah, ini mereka menggunakan teknik ini ya, teknik ini untuk melihat, menunjukkan ekspresi daripada si orangnya ini lebih jelas begitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian lihat contoh gambar yang seperti ini, nah ini namanya teknik B close up, artinya mulai dari leher sampai leher dan kepala saja, atau biasanya juga hanya kepala saja gitu. Jadi ingat baik-baik ya. Nah, kita lanjut ke contoh yang berikutnya ya. Nah, kalau yang seperti ini nih, ini sudah lebih ekstrim lagi ya. Makanya namanya di sini extreme close up. Nah, extreme close up ini biasanya hanya menonjolkan bagian tubuh tertentu. Nah, kalau di sini kan sudah jelas ya bahwa ini hanya memperlihatkan matanya saja ya. Kita bisa lihat benar-benar matanya ini warna apa, bulu matanya lentik seperti apa, alis matanya bagaimana ya. Kemudian ada keriput-keriput kecil di sekitar mata sini, mata panda kira-kira ini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ada belek atau tidak di sini, kita bisa lihat dengan lebih jelas ya. Bahkan urat-urat matanya pun kelihatan di sini ya, kelihatan sedikit ya. Nah, ini kita bisa lihat urat-urat matanya, garis pupil matanya ini sangat jelas ya. Maksudnya tidak begitu jelas, tapi lebih jelas daripada yang big close up tadi, karena memang extreme close up ini biasanya memang hanya mengambil salah satu bagian saja, salah satu bagian tertentu dengan jarak yang sangat dekat ya. Nah, misalnya kayak kalau di sini kan di contoh ada tulis mata, hidung, bibir dan sebagainya ya. Ada juga yang mungkin hanya mau menunjukkan gigi ya dan sebagainya itu. Nah, ini contoh kira-kira extreme close up seperti ini. Jadi hanya mengambil bagian tubuh tertentu saja ya. Jadi kalau kalian lihat contoh gambar seperti ini ya, yang hanya mengambil satu bagian tubuh saja atau dengan jarak yang sangat dekat seperti ini, nah ini namanya teknik pengambilan gambar extreme close up. Nah, kenapa ekstrim? Karena memang sangat dekat ya, sangat dekat. Nah, kita lanjut ke contoh yang berikut. Nah, tadi itu yang ini ya, tadi yang teknik pengambilan gambar berdasarkan jarak. Nah, contoh yang berikut ini Pak Juan akan menjelaskan mengenai teknik pengambilan gambar berdasarkan angle ya, angle atau sudut pandang ya, atau sudut pandang daripada kamera terhadap objek. Nah, jadi kalian lihat ini cuplikan-cuplikannya seperti apa. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini tidak tergantung jarak lagi, tapi hanya tergantung daripada angle kamera terhadap objeknya atau orangnya, gitu ya. Nah, coba kita simak contoh-contohnya seperti apa. Nah, yang pertama ini namanya frog eye view ya, frog eye view. Nah, di sini dijelaskan bahwa frog eye view ini merupakan sudut pandang kamera dari bawah ya, dari bawah pada posisi tepat di atas tanah, kira-kira seperti di contoh ini ya. Nah, ini layaknya seperti mata katak yang memandang dari bawah ke atas ya, mengambil gambar dari posisi seperti ini
tepat di bawah dekat objek itu berdiri. Nah ini kan dengan teknik pengambilan gambar begini kan kalian lihat ya, sebenarnya jamur ini kan jamur. Nah jamur ini sebenarnya kan kecil saja, tapi dengan teknik pengambilan gambar ini maka objek daripada gambar ini terlihat kesannya lebih besar begitu ya, lebih besar dan megah begitu. Padahal kalau aslinya sebenarnya kecil saja. Ini kan kalau kalian lihat kan di bawah tanah ini, kemudian di sebelah-sebelahnya itu kan ada pohon-pohon yang lebih besar sebenarnya daripada si jamur-jamur ini ya. Nah tapi dengan teknik pengambilan gambar ini, yaitu frog eye view, kita bisa membuat seolah-olah si apa namanya jamur ini terlihat megah dan lebih besar gitu ya, lebih besar. Nah itu kesan yang diberikan daripada teknik pengambilan gambar ini. Nah jadi kalau misalnya kalian lihat contoh gambar seperti ini yang kira-kira mirip seperti ini, nah ini namanya frog eye view ya. Nah, jadi frog eye view maksudnya kira-kira seperti mata katak atau kodok lihat dari bawah begitu ya. Nah itu yang menjadi contoh pertama daripada teknik pengambilan gambar berdasarkan sudut pandang kamera terhadap objek ya. Jadi kalau lihat contoh seperti ini, ingat ini frog eye view. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Nah kalau yang ini ya, ini namanya low angle ya, low angle. Nah low angle maksudnya apa? Nah low angle ini kita mengambil gambar dari bawah ya. Nah ini memang mirip seperti apa namanya, mirip seperti frog eye view tadi, tapi low angle ini tidak betul-betul tepat berada di bawah objeknya, tetapi memang kalau kalian lihat di sini kan ini orangnya tidak terlalu tepat di bawah ya, ada jarak sedikit. Nah kalau tadi itu kan betul-betul di bawahnya jamur itu, tapi kalau yang low angle ini, kita contohnya ini pengambilan foto orang ini ya. Nah ini kan dia ambil dari bawah tetapi ada jarak ya, jadi memang memberi kesan megah juga begitu, tetapi tidak sama dengan yang frog eye view tadi ya. Frog eye view tadi itu dia kayak seperti lebih lebar dan betul-betul tepat di bawah objeknya, sehingga memberi kesan bahwa si objek tadi itu lebih besar ya, lebih besar padahal sebenarnya kecil saja. Nah kalau ini kan tidak terlalu kelihatan kesan megahnya, tetapi memang memberi kesan sedikit lebih megah daripada aslinya, karena kan memang ambil dari bawah. Jadi kalau kita biasanya mungkin kalian pernah melihat gedung itu kan, kalau kita lihat dari bawah kan kesannya gedungnya megah begitu ya kalau kita lihat dari bawah. Nah sama juga dengan ini, ketika kita mengambil gambar dari bawah ya, itu akan menghasilkan kesan megah. Tapi kalau yang low angle ini tidak semegah daripada yang tadi ya, yang apa namanya frog eye view tadi begitu. Jadi kalau kalian lihat contoh seperti ini, bedakan mana yang low angle, mana yang frog eye view ya. Nah seperti itu. Ini kan berfungsi untuk menghasilkan kesan megah kalau ada gedung, atau ini kan kayak tangguh begitu ya, kalau objeknya itu manusia, ini kan perempuannya terlihat sedikit lebih tangguh begitu. Nah itu kesan yang dihasilkan. Nah kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Nah kalau ini namanya low level angle ya, low level angle. Nah low ini artinya ambil dari bawah, level ini artinya rata ya, rata. Angle artinya ini sudut pandang dari bawah tetapi rata ya. Nah ini kalian bisa lihat di contohnya, ini kan dia ambil di bagian bawah tetapi dia lurus ke depan, artinya sejajar ya, rata begitu. Nah ini seperti ini namanya teknik low level angle. Kalau tadi kan low angle itu kan ambil dari bawah terus mengarah ke atas kan. Nah kalau yang low level dia di bawah dan mengarah lurus ya, sejajar begitu, lebih rendah sejajar dengan objek begitu. Nah ini dia memberikan kesan yang terfokus atau terarah dari suatu ruang atau objek.
Nah, kalau di contoh di sini kan kalian bisa lihat ya, memberi kesan tegas ya, lurus ke depan begitu. Lurus ke depan. Jadi seperti memberikan kesan terfokus atau terarah daripada ruang yang kita foto ini atau objek yang kita foto ini. Nah, jadi kalau kalian lihat contoh gambar seperti ini ya, yang dia ambil dari bawah terus lurus ke depan, itu namanya low level angle. Ingat ya, low itu bawah, level itu sejajar atau lurus ke depan ya kira-kira, dan angle-nya itu sudut pandang. Jadi sudut pandang dari bawah dan sejajar seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kalau kalian lihat contoh seperti ini, contoh 2 ini kira-kira, jadi namanya low level angle ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikut. Nah, kalau tadi itu low level angle itu dia dari bawah dan sejajar. Nah, kalau yang ini namanya eye level angle. Jadi foto yang dihasilkan itu kira-kira sejajar mata manusia pada umumnya ya. Nah, ini kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi tidak terlalu di atas, tidak terlalu di bawah, tapi dia sejajar mata saja. Jadi kayak bagaimana seseorang melihat objek atau melihat subjek atau orang lain begitu ya. Nah, dan kita lihat di sini kan contohnya orang ini kan kita lihat seperti ya, ketika kita melihat orang lain begitu hasilnya. Nah, ini teknik yang pada umumnya digunakan kayak misalnya orang di pesta-pesta lah, mau foto-foto ya, itu kira-kira seperti ini ya hasilnya kan, atau mungkin di mana ya, ada pemandangan begitu, fotonya kira-kira seperti ini. Nah, biasanya ada orang-orang yang mungkin pergi ke Totombi Lolai, kemana-mana, biasanya mereka foto dengan teknik ini biasanya ya. Tidak jarang Pojuan lihat foto dengan gaya-gaya yang lain, biasanya eye level begini ya, jadi kayak sejajar mata saja supaya mereka juga terlihat jelas, dan objek di belakangnya itu juga terlihat jelas juga, kayak pemandangannya terlihat jelas juga. Nah, ini namanya eye level angle ya. Jadi ini sudut pandang yang standar ya, dan pada umumnya digunakan. Nah, apalagi kayak misalnya orang teknik pengambilan gambar menggunakan handphone atau HP ya. Nah, ini kira-kira hasilnya seperti contoh-contoh ini. Jadi kalau misalnya kalian melihat contoh gambar seperti ini, ya ini namanya eye level angle ya, eye level angle. Artinya yang standar dan sejajar mata, sebagaimana ketika manusia melihat sesuatu begitu ya. Nah, jadi ini kira-kira contoh yang eye level angle. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Nah, kalau yang ini namanya high level angle. Nah, artinya karena high ini kan tinggi, jadi kita ambil gambar dari tempat yang lebih tinggi. Nah, ini kira-kira contohnya seperti ini nih. Nah, ini kan dia ambil dari atas ke bawah ya. Nah, high level angle itu kira-kira seperti ini, dan hasil gambarnya seperti ini, atau seperti yang ini ya, yang film apa namanya ini, Avenger ini kan salah satu cuplikan gambar yang ada di film ini, yang dihasilkan lewat teknik pengambilan gambar secara high level angle ya. Jadi apa namanya, kita ambil gambar dari atas ya, kita ambil gambar dari atas sehingga menghasilkan gambar yang kira-kira apa namanya, kayak menunjukkan bahwa gambarnya objeknya ini sedang melihat ke arah kita begitu. Jadi kayak memberi kesan saling tatap begitu ya. Jadi kayak kita bisa lihat dari atas, dan bagaimana kelihatannya itu kayak kita bisa melihat objeknya itu dengan dari sudut pandang yang lebih tinggi begitu. Nah, ini kan menunjukkan bagaimana kalau ketika orang lihat dari bawah ke atas, ya terlihatnya seperti ini kalau kita bisa lihat ya. Nah, ini kan mereka mukanya kayak mengadah ke atas begitu. Nah, ini juga biasanya kalau ambil begini, biasanya orang kalau high level begini mereka biasanya pakai
apa ya, tongsis ya, tongsis begitu, atau misalnya ya kayak tongsis yang dipakai supaya bisa menghasilkan gambar yang diambil dari sudut pandang yang lebih tinggi daripada orang yang mau ambil foto ini. Nah biasanya kalau mau ambil foto sendiri ya pasti mereka pakai tongsis ya. Biasanya itu kalian temui kalau misalnya di tempat-tempat kayak apa namanya, kayak tempat-tempat wisata dan sebagainya, biasanya pakai seperti itu. Nah jadi gambar-gambar seperti ini kalau misalnya kalian lihat contoh seperti ini, maka ini namanya high level angle ya, seperti itu. Nah kalau yang ini namanya bird eye angle ya, bird eye angle. Nah jadi ini kira-kira menjadi teknik pengambilan gambar yang kira-kira mirip dengan mata seekor burung ya, yang terlihat dari atas. Nah kalau gambar-gambar seperti ini susah ya, susah kita praktekkan karena memang biasanya hanya terlihat kalau misalnya kita pakai drone atau misalnya mungkin pakai helikopter ya, helikopter untuk bisa mengambil gambar dari jarak yang tinggi seperti ini ya, tinggi dan luas sekali ya. Nah ini kalau luas sekali begini, ini namanya bird eye angle ya. Kalau tadi high level kan dia sama-sama dari sudut pandang yang tinggi tetapi objeknya itu dekat ya. Tetapi kalau yang bird eye angle ini sama-sama dari posisi yang tinggi juga, tetapi dia objeknya itu luas ya, sangat luas. Kalau tadi kan yang high level angle itu kan dia memang tinggi tetapi tidak luas ya, sempit saja ruang fotonya itu, dan objeknya juga terlihat jelas. Kalau di sini kan luas sekali ya, yang cakupan daerah yang ditangkap gambarnya ini. Nah kayak begini biasanya kalau bukan dengan helikopter ya pasti drone yang bisa menangkap gambar seluas ini begitu. Nah ini kan ibaratnya kayak mata burung yang lihat dari atas ke bawah begitu, sehingga dinamakan bird eye angle ya. Jadi kalau lihat contoh yang kira-kira seperti ini, nah ini artinya namanya bird eye angle begitu. Jadi dari atas tapi tidak lurus ke bawah langsung, tapi dia mengarah ke depan ya, mengarah ke depan tapi memang agak miring ke bawah juga supaya melihat objek yang ada di bawah ini, tapi dengan cakupan daerah yang luas begitu ya. Nah, jadi kalau lihat contoh gambar seperti ini, ingat bird eye angle gitu. Nah kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Nah kalau yang ini namanya top angle ya, top angle. Artinya kita di sini dijelaskan bahwa sudut pengambilan gambar tepat di atas objek dengan posisi kamera tepat menghadap ke bawah, mengarah pada objek. Nah ini kan kalian lihat ya, ini betul-betul tepat dari atas ke bawah nih ya. Nah kalau contoh gambar seperti ini, maka ini namanya top angle. Nah top ini artinya dari atas tetapi dia tepat mengarah ke bawah ya. Nah jadi kalau tadi kan high angle kan memang dari atas juga, tetapi dia mengarahnya itu tidak tepat lurus ke bawah ya, tetapi ada sedikit apa namanya, serong ya, tidak tepat mengarah ke bawah. Nah kalau top angle ini artinya mengarah tepat dari atas ke bawah, lurus ya, lurus, sehingga gambar yang dihasilkan pun kira-kira seperti ini ya. Jadi semua objek yang ada di bawah ini terlihat semuanya dari atas begitu. Nah biasanya kalau foto-foto kayak begini tuh kayak apa ya, kayak misalnya di iklan-iklan produk ya, iklan-iklan produk. Kemudian juga drone juga biasanya bisa tangkap gambar seperti ini, tetapi apa namanya, kalau biasanya sih drone orang lebih suka ambil gambar seperti yang tadi ya, yang bird eye angle. Tapi kalau yang mereka ambil gambar kayak top angle yang tepat dari atas ke bawah itu tidak terlalu sering ya, tidak terlalu sering. Nah jadi untuk top angle ini kalau misalnya jarak dekat ya kira-kira hasilnya seperti ini. Tapi kalau mau jarak jauh seperti yang tadi
yang kayak daerahnya luas kayak yang tadi bird eye angle itu. Nah, berarti sama juga namanya top angle, tapi betul-betul mengarah dari atas ke bawah ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Ini menunjukkan bagaimana posisi-posisi benda ya. Kira-kira peta itu kalau misalnya diibaratkan peta itu bisa kita foto ya, bumi itu bisa kita foto dari atas, maka teknik yang digunakan adalah teknik ini ya, teknik top angle ini, karena betul-betul dari atas ke bawah lurus ya. Jadi bisa lihat daerah yang ada di bawah itu secara datar begitu kalau dari atas. Nah, jadi kira-kira seperti itu contoh top angle. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, kalau yang ini namanya look up angle ya, look up angle. Nah, jadi look up ini ibaratnya kayak ketika kalian dari bawah lihat ke atas begitu, tapi lurus ke atas ya. Nah ini sudut pandang yang memberi kesan terarah ya, mirip seperti yang tadi yang low level angle, tetapi ini memberi kesan megah ya. Jadi ini tidak sama seperti yang tadi yang frog eye angle, tidak sama. Memang mirip, tetapi ini lebih lurus ke atas ya. Kalau tadi top eye angle itu kan dari bawah ke atas, tetapi ada kemiringan sedikit. Nah, kalau ini look up angle ini betul-betul dari bawah ke atas, seperti kita mengadahkan kepala kita atau pandangan kita ke atas langit begitu ya. Nah, ini kan contoh gambar yang dihasilkan kira-kira seperti ini. Nah, ini ibaratnya adalah kebalikan daripada top angle tadi ya. Kalau top angle itu kan lihat dari atas tepat ke bawah. Kalau look up angle dari bawah lihat tepat ke atas. Nah, kebalikan saja ini. Jadi kalau yang tadi top angle itu menghasilkan kesan kayak posisi-posisi benda atau posisi objek dari atas bisa dilihat dari atas. Sedangkan look up angle ini kesan yang diberikan ya mirip seperti campuran antara low level angle dengan frog eye angle itu. Jadi memberi kesan terarah dan juga megah ya. Kalau misalnya ada objek seperti gedung-gedung di sini ya, gedung-gedung di contoh yang ini. Jadi kalau kalian lihat contoh gambar seperti ini yang tepat dari bawah menghadap ke atas, nah ini namanya look up angle ya, seperti itu. Ini memberi kesan terarah dan megah gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kita coba lanjut ke contoh berikut. Nah, kalau ini ya, ini kalian pasti sudah tahu ya, ini cuma tambahan saja. Ini namanya selfie dan groovy. Nah, kalau selfie ini yang sendiri saja, yang ini ya, kalau yang selfie. Nah, kalau yang groovy ya, groovy itu yang seperti ini ya, yang rame-rame. Jadi mengambil gambar di mana orang yang ambil gambar itu juga ada di dalam ya. Nah, kalau selfie ini kan dia yang foto tapi dia mengambil foto dirinya sendiri. Nah, itu namanya selfie. Nah, kalau groovy ini kan ada banyak orang tetapi yang ambil gambar juga ada di dalam begitu ya. Nah, jadi ini namanya groovy, yang ini juga sama-sama groovy ya, groovy juga. Jadi ini dua-duanya sama tetapi kan cara mereka ambil beda ya, ada satu pakai tongsis, satunya tidak ya. Sedangkan kalau yang sendiri ini namanya selfie ya. Ini kalian pasti sudah sering, apalagi yang biasa bikin TikTok itu pasti pakai cara ini, selfie begitu ya. Nah, jadi teknik ini biasanya dilakukan menggunakan kamera langsung atau juga dengan alat bantu lain. Nah, ini kan kamera langsung seperti yang ini dan yang ini. Nah, tapi kalau menggunakan dengan alat bantu lainnya ya kira-kira seperti ini, pakai tongsis ini. Nah, jadi ini tekniknya untuk mengambil gambar di mana orang yang mengambil gambar itu sendiri atau bersama beberapa orang lain yang biasanya kayak berkelompok juga ya, seperti kayak ini dan yang ini. Nah, ini tambahan saja ya.
Nah, sekarang kita sudah sampai pada kesimpulannya. Nah, jadi dalam teknik pengambilan gambar hari ini ya kalian sudah belajar ya, yaitu ada dua jenis ya. Yang pertama, teknik pengambilan gambar itu berdasarkan jarak kamera dengan objek. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi jarak kamera dengan objek itu kan ada bermacam-macam tadi ya, Pak John sudah urutkan dari yang extreme long shot sampai pada extreme close up. Nah, itu kan ada urutan-urutan dari paling jauh sampai paling dekat. Nah, sedangkan yang kedua tadi itu jenisnya adalah angle berdasarkan angle atau sudut pandang kamera terhadap objek. Nah, itu mulai dari atas ke bawah, bawah ke atas, ada frog eye view, ada bird eye view, ada apa lagi? High angle ya, ada high angle, ada low angle, low level angle, dan sebagainya macam tadi. Nah, ini Pak John sudah rincikan juga contoh-contohnya tadi. Kalau ini kan yang berdasarkan jarak kamera dengan objek, mulai ada extreme long shot, ada long shot, ada medium long shot, ada medium shot, close up, big close up, dan extreme close up. Nah, contoh-contohnya tadi kan kalian sudah perhatikan ya. Kalau yang ekstrim itu kan kayak orang lagi pre-wedding. Terus kalau misalnya yang close up itu misalnya kayak apa namanya, kayak orang di iklan-iklan kayak mau iklan make up, dan big close up juga begitu. Nah, ini close up ini bukan merek pasta gigi ya, tapi ini jenis pengambilan gambar, teknik pengambilan gambar. Kalian jangan salah paham ya. Nah, kemudian yang extreme close up tadi yang terakhir itu kan yang apa namanya, yang hanya mengambil salah satu bagian dari tubuh atau wajah saja toh. Nah, jadi kayak tadi contohnya itu kan ambil gambar mata saja, gambar mata begitu ya. Nah, jadi itu contoh-contohnya. Kemudian yang kedua ini kan teknik pengambilan gambar berdasarkan angle atau sudut pandang kamera terhadap objek. Nah, ini ada frog eye view, ada low angle, ada eye level angle, ada high angle, bird eye angle, ada drone view, atau dari yang tadi yang top view tadi ya, yang top angle tadi itu. Nah, itu mirip-mirip namanya itu ya, drone view, kita bisa sebut juga begitu. Yang penting dari atas ke bawah. Yang kalau drone view itu kan bisa yang tepat dari atas ke bawah, bisa kayak bird eye angle juga ya. Nah, tapi itu kalian tadi sudah lihat ya, contoh hasil fotonya itu kan beda-beda ya, beda-beda seperti itu ya. Jadi ini kalian bisa bedakan ya. Di sini ada dua jenis, dan setiap jenis itu punya teknik masing-masing ya, punya perbedaan dan hasil yang berbeda-beda juga. Nah, mulai dari kalau yang satu dari jarak yang paling jauh sampai jarak paling dekat. Kalau yang satu lagi yang angle sudut pandang, nah itu kan kita bisa ambil dari apa namanya, dari sudut yang berbeda-beda, dari atas bawah kiri kanan, sejajar tidak sejajar ya, tepat dari bawah tepat dari atas. Nah, itu kan ada banyak perbedaan dan hasilnya juga beda-beda. Kemudian jangan lupa juga tadi tambahannya itu kan yang selfie dan groovy itu. Nah, itu juga kan salah satu adalah contoh juga bagaimana kita mengambil gambar atau video ya, begitu. Jadi itu juga bisa masuk dalam teknik pengambilan gambar juga ya. Walaupun mungkin kalian tidak sadari, mungkin kalian sudah pernah melakukan teknik tersebut ya, karena sebelum-sebelumnya juga kan sudah pernah sudah pernah buat video ya, walaupun dibantu. Nah, ini kalian dikasih tahu ini supaya bisa buat sendiri juga ya, seperti itu. Nah, jadi nanti kalian bisa mengerjakan tugas di Google Classroom. Nah, di Google Classroom jadi nanti silakan lihat, linknya akan dibagikan supaya kalian bisa mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Itu ada nanti semacam soal-soal yang diberikan tentang materi ini ya, tentang materi ini.
Jadi silakan dikerjakan dengan baik ya, dikerjakan dengan baik. Perhatikan baik-baik videonya. Kalian bisa nonton video ini beberapa kali sebelum mengerjakan tugasnya, begitu ya. Oke. Nah, jadi demikian yang bisa Pak Juan jelaskan mengenai materi teknik pengambilan gambar. Nanti di pertemuan berikutnya itu Pak Juan akan sajikan materi tentang aplikasi pengambil gambar. Hari ini kan kalian belajar tentang tekniknya dulu ya, tekniknya dulu. Setelah itu baru kita kan aplikasi bisa banyak yang dipakai, tetapi nanti Pak Juan akan jelaskan salah satu aplikasi saja yang bisa kita pakai untuk semua ya. Nah, aplikasinya itu nanti hasilnya itu kan memang kita tetap menggunakan handphone, tetapi pengaturannya itu mirip dengan kamera ini ya, kamera profesional gitu. Nah, jadi hasilnya akan mirip seperti kita menggunakan kamera yang bagus ya, kamera yang bagus seperti itu. Jadi pengaturannya juga seperti kamera yang bagus-bagus ya, kamera kayak misalnya Canon dan sebagainya. Itu pengaturannya semuanya ada itu. Nah, jadi semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik dan bisa mengerjakan tugasnya juga dengan baik. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.